Selamat pagi sahabat Rehat, jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 29 September 2023. Untuk mengawali aktivitas kita di hari ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-26. Namun sebelumnya, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kepadamu pada jam pagi hari ini ya Tuhan, kami datang tunduk merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah memimpin dan menyertai kami. Bahkan Tuhan telah menjaga memelihara kami dalam tidur kami. Tuhan telah membangunkan kami di pagi ini dengan tubuh yang sehat penuh kekuatan baru. Dan di saat ini Tuhan, kami pun rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh membaca, mendengarkan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk membacanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Lagi pula, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan tidak dengan tulus. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersukacita. Aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Namun lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan yakin aku tahu tentang hal ini. Aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Firman Tuhan yang kita baca disimpulkan dalam satu tema, tekun dalam iman.
makaritutu lan kapatonganan. Paulus sangat mencintai dan merindukan orang-orang di Filipi. Dia selalu mengingat dan memikirkan mereka, mendoakan mereka, dan selalu rindu untuk berjumpa. Satu kenangan indah yang justru menjadi sukacita Paulus ketika berada dalam penjara dan mengingat terbangunnya kasih yang dialami bersama dengan orang percaya di Filipi. Dan yang lebih membuat Paulus merasa bersyukur ketika mendengar bahwa orang-orang percaya di Filipi tetap merawat dan memelihara persekutuan mereka. Paulus meyakinkan orang Filipi bahwa dirinya bukanlah tawanan bangsa Romawi, melainkan tawanan Kristus. Dia dipenjara karena Kristus, bukan karena berbuat suatu kejahatan atau melakukan pemberontakan. Saat dalam penjara, ia menyaksikan bahwa apa yang dialaminya bukanlah sebuah beban, dan ia harus menjalani semua itu karena Kristus. Kemenangan yang telah diperolehnya di dalam Kristus melahirkan kekuatan baginya dalam menghadapi pengadilan yang sangat mungkin diputuskan bersalah dan pasti akan dibunuh. Pernyataan Paulus sangat tegas. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemenangan Kristus telah dianugerahkan bagi orang percaya, dan kemenangan itu tidak dapat dirampas dari kehidupan kita. Baik kehidupan atau kematian, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah atau suatu makhluk lain. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu, mari meneladani sikap iman orang percaya di Filipi. Demikian pula keteladanan iman Paulus yang terus berusaha memelihara persekutuan di dalam Kristus, sekalipun dia dalam tekanan dan ancaman. Yakinlah Kristus adalah kemenangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Tuhan pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang Engkau perdengarkan kepada kami. Kiranya itu Tuhan, kami boleh menjadi Paulus berikutnya yang setia dan taat, percaya hanya kepadamu saja. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami ini selalu ada kegelapan-kegelapan. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, bersama-sama berjalan dengan kami untuk menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, jikalau kami di dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Jikalau kami di dalam pergumulan kehidupan ini Tuhan, Engkau kuatkan. Dan jikalau kami di dalam kedukaan, Engkau hiburkan. Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua, saudara-saudara kami dan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berkati mereka semua Tuhan, sehingga di dalam menjalani kehidupan mereka tetap menyandarkan kehidupannya hanya kepadamu saja. Tuhan, di dalam anak-anak kami mencari dan menuntut ilmu, Engkau tetap bersama-sama dengan mereka. Engkau memberikan akal pikiran yang sehat kepada mereka. Engkau tetap menjaga kesehatan mereka. Engkau juga tetap membuka jalan bagi mereka di dalam memperjuangkan dan meraih cita-cita mereka, sehingga kelak nanti mereka boleh menikmati hasilnya seturut dengan kehendak Tuhan, dan di atasnya pun namamu tetap dimuliakan. Demikian rehat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.